الله وبركاته. الحمد لله القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائل بحقوق الله ما ضافت إلا وفرجه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Para asatiz wal ustazah, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah salat maghrib berjamaah di Masjid At-Taqwa wa Nasabah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Tadi yang minta izin minum duluan tiang karena baru yang datang dengan gerami isi pengajian, sama seperti pelunggu juga pengajian bulanan terkait dengan kurban dan kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah yang terbesar terjalin dalam panjangnya ketika tergerak hati milih nuntut ilmu. Siaran ilmu ini luas. Makin kita bahas tentang perkara sholat, besok lagi tentang zakat, puasa, haji, korban, haid, nifas, wiladah dan lain sebagainya. Maka dalam kajian makin ini baru berna yang judul terkait dengan korban endah. Mudah-mudahan andai kata ada pertanyaan, bila ada lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kurangnya semata-mata kebodohan, kejahilan, kekurangan dengan tiang pribadi, dan terus-menerus kita belajar bersama-sama menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala meninggal tentang kurban. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini lekat terbaik buat kesunahan syariat tentang pelaksanaan korban di dalam diri yang berwaksan. Ia lekat terbaik perkara syariat yang mana Allah sudah menjamin beang yang berkuasa nikmat al-kautsar yang sangat cukup banyak. Dan ingat mari disida Allah kepeng benang gue bagi bagus anak pintar anak gue bangkat roh bangkat gue persawahan, peternakan, alhamdulillah Allah menjamin di dalam diri yang menguasai. Lagu manik di sini Allah fasalli, dah lupa sembahyang. Mungkin-mungkin dapat panggilan dari tuan tanah, tuan mas, dan lain sebagainya. Ingat fasalli pada sembahyang. Dimana arah rezeki lebih, wanahar. Dedek lupa bersedekah. Nabi makna di sini sedekah. Sedekah adalah korban, binatang korban. Di dalam kitab Kifayatul Ahyan, Imam Asy-Syarqi menjelaskan pengertian tentang korban. Nabi kenana korban ma yudbahu minan na'ami, apa-apa sita gorok lekan binatang ternak, lekan hewan korban. Ma yudbahu, apa-apa yang digorok, apa-apa yang disembelih minan na'am. Kalau baris atas airnya namanya binatang. Kalau baris atas nunnya namanya binatang atau hewan korban.
Tapi kalau minan ni'am artinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ulangi. Nabi pengertian tekan korban. Ma yuzbahu apa-apa yang dipotong minan na'ami dari binatang ternak atau dari hewan korban taqarruban ila Allah yang tiada lain tujuan yang berwasami korban niki mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sensasi di hati najum si bakur, di hati najum si pengurus masjid, si tetangga, ada juga dulu umbena namanya ulama taqarruban ila Allah. Tujuan yang berwasami semata-mata karena Allah, karena duit dengan pengorok jadi sesajen. Banyak orang memotong hewan kurban dulu jadi tumbal. Ngerti ada tumbal jemaah? Nampak setan darahnya, nampak iblis darahnya, nampak jin darah. Dengan lain di zaman jahiliyah, ini di zaman kita dengan lombok gue kita si pengorok-ngorok, ngorok manuk, ngorok bebek, ngorok sapi. Dia tumpahkan, dia persembahkan darah kambing sapi itu untuk makanan jin. Dia terkadang arah tumbal. Nah, tetapi di sini adalah tujuan yang berwasani adalah korban karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Yang kedua, syariat korban ini dimulai dari di sanatidhaniyah fil hijriyah, tahun kedua setelah Nabi melaksanakan hijrah pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jadi syariat korban ini adalah di kota Madinah setelah baginda Nabi hijrah pindah lokasi dari Makkah ke Madinah. Sikat perlu. Hari ini bisik-bisikin nanti yang baru. Langsung tanya jawab. Jadi poin-poin. Nah itu ngaji ya, kan? Ada jadi jangan kita. Dan insya Allah bisikin nanti yang sampai. Sikat perlu. Korban ini diambil dari kata dohyah. Dohyatun, dohyadani, Allahi. Duha, dalam bahasa penduduk duha. Asal kata daripada korban ini diambil dari kata duha. Lamun kita i'anatul talibin, ibayatul akhyar. Itu disebutkan kata-kata korban itu Allahi, al-Allahi. Nabi maknanya al-Allahi, Allahi ini artinya hewan korban. Sumiyadani kumpena kutaaran al-Allahi duha, hewan korban ini karena waktu dengan corona ini lewat duha. Lewat ditekan bogorok sebelum subuh, ditekan bogorok sebelum sholat. Jarak subuh masih potong dinakan. Nah, kapan kita mulai potong hewan korban ini? Waktu duha. Ya, sudah naik matahari ini. Setelah Quraisyani melaksanakan hari raya Idul Adha. Itulah sebabnya Idul Adha, hari raya kurban. Nabi kenanya Id artinya hari raya, bergembira. Adha artinya dilaksanakan di waktu duha. Jelas? Paham? Tunggu. Dia putaran Idul Adha. Coba bareng-bareng. Apa artinya? Hari raya yang dikerjakan pada waktu duha. Jadi kita tetap boleh kawin. Nah, begitu duha
Begitu doa tiba, silakan pelonggosan. Cuman pelaksanaannya sunnah nalemayan isi tanggawe hari raya Idul Adha. Nabi tujuannya atikna duwe waktu dengan begorong. Atik terpecah gorongna. Kenapa? Karena binatang-binatang yang tiang pelonggosan gorong niki dia bersyukur demen cemoh. Andai kata terpaham bahasana lembek, ya menjadi Nabi Sulaiman ya. Lagu dia terpaham bebek, sapi, kau, unta yang akan dikorbankan sungguh berbahagia. Dia sabar, becat gorong aku. Ia bahasa ulama. Itulah sebabnya sunnah talemayan mulai sholat Idul Adha. Nabi tujuannya atina duwe waktu kita begoro. Beda kalau hari raya Idul Fitri dengan sekedi, lambatkan sekedi. Untuk Nabi sambil nyaman ulang fitrah batur wanasaba sibuk le rombangkan le pelabuhan Lombok tak nak bangkat le ngurus fitrahna ya arah waktu nangenterana waktu sambil dia berangkat menuju masjid melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nabi malik disinggar Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatan arah suku hadis ma'amila adamiyun riwayat Siti Aisyah perbuatan paling bagus min amalin lekan pegawaian lain yauman nahar pada hari raya Idul Adha itu Nabi yang paling bagus pegawaian kita ahabbu ilallah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu min ihraqid dam yaitu memotong hewan korban. Ini ada pegawaian paling bagus kecuali korban mulai Nabi kelebihan dengan berkorban ini la ta'ti yaumal qiyamah jemaah binatang atau hewan korban singgorok yang penolosan milik kaum dunia ini akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat diurusiha tanggih-tanggihna. Woi datang jemaah ada pelungguda begoro hendak beli bebek si pola tanggihna seke tanggih na bau si bagus tanggihna neraka muna dua na di nomor tanggih ini namun na seke petanggih arah dulu kita silai karena tanggih itu nanti akan datang di yaumal qiyamah di kurunia kibas basantan kibas bebek datang tanggih-tanggih yang merubah tanggih-tanggih itu terjaga dia dan sampai pola wa asy'ariha dan datang juga dari binatang hewan korban itu rambut-rambutnya sisirin dia dulu sisirin dia dulu nah bagus sisir ya mulai tergoyah keruan sisirnya ya pesisir langirnya ini dalilnya jangan memang sunnah yang wajib potong lehernya dan sunnah langir ya sisir kena bulu-bulu itu kena datang gagak dia nanti menyamai buruk dia sekitar tunggang apa sih pertama tanggihna si kedua akan datang buluna tapi ada wa aghlatiha kuku-kukuna datang kita tahu Nabi fungsi kuku ini jemaah dia datang mungkin bagi berat dan kubur ular Nabi juga dia kan
ngorekang kita, dia kejadian kita. No, itu sebab waktu kita sini teman beborok niki, na bagus sisi jaga tasisirin ya, na besur mangat bila perlu ada depan dia munasampi, padi pegagah. Itu, ini dalilnya. Kenapa? Wahanat dama, sesungguhnya darah hewan korban niki layak mau minallah duluan tetadong si epente. Begitu dia terputus jatuh darahnya langsung terpejuluk oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah. Nadong darah, nadong maksudnya langsung tertadong sini Allah Subhanahu wa taala qabla ayyaqa minal ardi sini mantri darah nasino di batang tanah. Caranya lebih kan kita iman kita yakin. Namun kita yakin dari dewa borok. Yakin karena syarat beriman itu kan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita berkorok persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dek pun zaman jahiliyah lain Bapak Ibu ge. Muna berkorok untuk sesembahan patung berhala. Memilih baik akan lupa. Nah, bana juang itu anu mana sahabat je gue. Nah, itulah dia. Qabla ayyaqa minal ardh, sebelum darahnya jatuh ke tanah bercucuran, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu nadong. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mengambil darah korban yang dipersembahkan buat si A, si B, si C, si D, si E, F sampai itu dengan munasabih. Muna unta itu dengan. Oh, yang pun mentorok dan salah mengantar. Nah, dia tahu dengan berborok itu dengan si alim depite bahasa ulama dengan si tahu si hukum harus disebut kemudian hendak dan niat benar-benar niat. Tidak selalu hewan korban ini belum niatkan diri ke si berborok. Nah, dengan si berborok si Ibn Hajar lupa niat. Nah, itulah sebabnya namun ulama berhati-hati yang paling giat di sarana di tibana kita tidak ada salah karena kita berkorok sekali seumur hidup. Nah maka kita bahas hukumnya ada sikit kalau kita borok kalau tersambung jadi salah ingat tu borok sambung itu nah dia bagus. Nah itu Bapak Ibu Fatimu biha nafsan Malik Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hewan korban yang kita akan korbankan pada hari raya Idul Adha itu fatimu biha nafsan pada pergagah ya na bagus nagagah bebek sudah beli dah bebek si pakai sesuai nagagah fatimu biha nafsan kata baginda Nabi tidak si pencang, tidak apa bahasanya? Tembang, tidak. Fatimu biha nafsan korok hewan korban bisi paling gagah, bisi paling bagus. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi hewan tunggangan yang penebusan nilai akhirat. Apa ada ketuanan kalau selanjutnya yang sampean? Kita tele juga tidak berketuanan. Wallahu a'lamu bishawab.